kegiatan aku. Nah ini aku lagi mau beresin kasur. Tadi untuk bantal sama selimutnya udah aku keluarin dulu. Sekarang aku mau lanjut aja buat apa ini namanya ya, kibas-kibasin kasurnya. Biasanya sih aku pakai kain kayak gini aja ya. Kalau misalkan mau ganti spray gitu baru deh aku bersihinnya tuh pakai sapu lidi. Tapi kalau untuk bebersih harian paling kayak gini aja ya teman-teman, aku kibas-kibas aja pakai kain. Nah ini bantalnya mau aku taruh lagi ke kasur ya. Tadi juga udah aku sapuin sih sebenarnya untuk kamar aku. Nah sekarang aku mau lipat dulu untuk selimutnya. Oh iya teman-teman, hari ini gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya, bahagia selalu, dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin. Buat yang lagi sakit, aku doain semoga cepat sembuh biar bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Dan sebelum lanjut videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah selalu setia nontonin setiap kali aku upload video. Mudah-mudahan video receh aku ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua dan juga bisa menghibur teman-teman gitu ya. Pokoknya tetap enjoy nontonnya. Terus buat teman-teman yang belum subscribe, aku ingetin lagi ya, please banget dukung aku dengan cara klik tombol subscribe-nya sekarang juga, biar aku makin semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Terima kasih. Sekarang aku lanjut aja untuk sapu-sapu ya. Tadi untuk bagian kamar udah aku sapuin, terus itu pintunya aku tutup aja. Nah itu teman-teman jangan salfok ya sama pakaian aku yang pada ngegantung di situ. Habis ini tuh mau aku lipetin ya. Itu tuh cucian kemarin pas suami aku libur kerja, belum sempat aku lipet. Makanya ya udahlah aku gantung aja di situ. Kemarin juga 2 hari ya teman-teman baru kering itu pakaian. Makanya aku sengajain gak langsung aku lipet gitu. Oh ya ini tuh kegiatan aku di sore hari ya teman-teman, karena emang udah sore makanya semua jendela rumah aku tutupin aja ya. Nah ini aku juga nyapunya udah mau selesai. Pokoknya seperti yang udah aku bilang ya teman-teman, aku tuh rada sibuknya di sore hari gitu. Nah kalau pagi tuh biasanya aku yang masih santai-santai, karena emang tuh kalau pagi aku kayak udah nggak ada kerjaan gitu loh teman-teman. Bukan nggak ada kerjaan sih, namanya kerjaan pasti ada, cuma kayaknya lebih sibukan di sore hari gitu ya kalau menurut aku sih. Makanya aku belakangan ini sering bikin video tuh di sore hari ya, jarang banget bikin video di pagi hari. Paling kalau misalkan lagi ada cucian, nah baru deh aku beberes rumahnya tuh di pagi hari biar sekalian beres gitu ya, biar sekalian selesai. Tapi kalau lagi nggak ada cucian itu tuh aku yang pagi-pagi masih santai ya teman-teman, karena emang nggak banyak kerjaan aku gitu ya. Paling cuma nyapu rumah aja kayak gitu doang sih. Nah kalau misalkan untuk masak, biasanya aku kalau masak tuh di sore hari ya. Nah kalau misalkan siang aku tuh jarang masak, soalnya kan kayak masih ada sisaan lauk dari kemarin sorenya pas aku masak gitu ya, masih ada sisa. Paling untuk makan siang aku tuh pakai itu aja. Nah kalau misalkan mau masak yang baru gitu nanti deh pas di sore hari nungguin suami aku pulang kerja gitu ya. Nah ini ya udah teman-teman, aku lanjut aja buat lepasin si baju-baju aku dari hangernya. Nah buat teman-teman mungkin di video yang lalu ada beberapa ya yang suka komen katanya suaminya kok mau disuruh masak, suaminya kok pinter masak gitu. Nah ini aku mau sedikit cerita ya teman-teman. Kalau dibilang pinter masak sih ya lumayan ya, soalnya emang suami aku tuh sama aku emang lebih jago suami aku ya teman-teman. Soalnya dulu dia pernah kerja di restoran, dulu pernah kerja di Plaza Indonesia, nama restorannya itu Imigran. Nah karena bangkrut akhirnya pindah ke Plaza Senayan, nama restorannya TWG. Nah di TWG itu suami aku kena PHK ya teman-teman pas kemarin pandemi. Sebenarnya sih waktu udah kembali pulih gitu ya, pas waktu social distancing gitu deh pokoknya sempat dipanggil lagi gitu ya untuk balik lagi ke sana. Cuman kan suami aku nggak mau karena emang kita kan udah pindah ke sini ya teman-teman. Nah terus ya udah karena di sini juga udah dapat kerjaan, akhirnya suami aku nolak gitu ya untuk balik lagi ke sana. Soalnya suami aku juga udah nggak mau merantau ya teman-teman, apalagi ini tuh jauh jaraknya Jakarta Cianjur gitu ya. Nah kalau kemarin aku masih di Bekasi kan lumayan deket ya dari Jakarta ke Bekasi mah. Nah kalau sekarang udah lumayan jauh, makanya suami aku ya udahlah di sini aja gitu ya. Apalagi sekarang alhamdulillahnya udah punya rumah sendiri gitu. Nah udah juga sekarang udah punya kerjaan di sini, walaupun gajinya nggak sebesar yang di Jakarta, tapi nggak apa-apa katanya, tetap disyukurin aja. Kalau ngomongin gaji pasti ada plus minusnya ya teman-teman, apalagi kalau misalkan merantau di Jakarta tuh kan kita nggak punya rumah di sana dan emang harus ngekos gitu ya, belum mikirin makan
masakannya. Dulu aja waktu ngekos itu kita yang makan tiap hari juga harus beli ya teman-teman, jadi nggak bisa masak sendiri. Soalnya daerah tempat kerjaan suami aku tuh di sana nggak ada kontrakan gitu, adanya kos-kosan. Pasti teman-teman yang pernah ngekos pasti tahu ya rasanya tuh gimana. Udah gitu yang namanya kos-kosan itu sempit ya teman-teman, cuma dapat satu kamar doang, cukup untuk tidur doang gitu ya. Nah kalau misalkan kita mau beraktivitas kayak ke kamar mandi, mau nyuci, itu tuh yang sharing ke tetangga yang lain gitu ya teman-teman. Jadi kamar mandinya tuh nyampur gitu bareng-bareng sama yang lainnya. Udah gitu nggak bisa masak sendiri. Kalau misal kita pengen makan ya belinya di warteg gitu ya, lauk yang udah jadi. Dan menurut aku itu tuh jauh lebih boros ya teman-teman ketimbang kita masak sendiri gitu ya di rumah. Nah kalau sekarang suami aku tuh kerjanya di Kebun Raya Cibodas ya teman-teman. Buat teman-teman yang sering jalan-jalan ke Kebun Raya Cibodas, mampir ya ke kantin. Soalnya suami aku tuh kerja di sana ya. Ya gitu deh teman-teman, sedikit cerita dari aku. Intinya sih kalau misal ada yang komen suami aku tuh bisa masak, ya emang bisa ya teman-teman. Soalnya kan basicnya emang dia pernah kerja di restoran. Makanya aku tuh kalau misalkan mau masak yang agak ribet, yang bumbunya tuh terlalu banyak, menurut aku suka nyuruhnya suami aku aja gitu. Karena aku emang nggak bisa ya teman-teman, yang lebih bisa ya suami aku gitu. Makanya aku nyuruh dia aja. Nah ini teman-teman, lanjut aja ke videonya. Aku lagi bersihin dulu si tongkol ya. Jadi aku mau masak pindang tongkol di balado gitu teman-teman. Tapi sebelum digoreng ini aku mau bersihin dulu. Untuk tulang-tulangnya aku copot-copotin. Udah gitu kalau misalkan pindang tongkol yang udah mateng kayak gini kan suka ada item-item yang pahit gitu ya teman-teman. Makanya ya udah ini ya sekalian aja aku bersihin, aku buang-buangin. Jadi nanti kalau misalkan kita makan udah nggak ribet lagi ya. Sebenarnya sih ada ya yang udah dibersihin, udah dipotong-potong gitu, malahan nggak ada si kepalanya, tulang-tulangnya juga udah bersih. Tapi nggak tahu kenapa aku tuh kalau misalkan beli milihnya yang masih utuh kayak gini ya. Nggak tahu kenapa menurut aku sih lebih enak yang masih utuh kayak gini teman-teman. Sugesti aja sih kayaknya, padahal mah kayaknya sama aja gitu ya. Nah ini ngomong-ngomong si kompornya belum aku nyalain ya teman-teman, makanya tuh aku berani naruh-naruhin si ikannya. Biasanya kalau misalkan masak pindang tongkol kayak gitu tuh suka yang meledak-meledak, makanya tadi aku tutup aja pakai tutup panci. Dan sekarang sambil nunggu si ikannya mateng aku goreng, aku mau lanjut aja buat siapin untuk bumbunya. Ini tuh aku ngulaknya di dekat tempat cuci piring ya teman-teman, soalnya di dekat kompor tuh ngeri banget, takut yang kecipratan minyak. Walaupun udah ditutup pakai tutup panci, tapi aku tetap aja ngeri gitu ya. Dan ya udah ini tuh bumbunya cuman aku pakai cabe sama tomat aja ya teman-teman. Nah ini untuk tomatnya aku pakai rada banyak gitu, terus aku potong-potong aja kayak gini, terus dibejek-bejek nggak sampai halus ya teman-teman. Nah untuk si bawang merah sama bawang putihnya nih aku mau iris-iris aja sih, menurut aku jauh lebih wangi kalau misalkan masak di di sambal-sambal kayak gini tuh. Untuk bawang merah sama bawang putihnya diiris-iris. Biasanya sih aku ulek sekalian ya, cuman ini aku lagi pengen iris-iris aja gitu. Nah itu juga si ikannya udah mateng ya teman-teman. Untuk ngegorengnya aku skip aja soalnya aku ngeri ya. Dan ya udah ini yang pertama aku mau tumisin dulu, aku mau goreng ya untuk bawang merah sama bawang putih yang tadi udah aku potong-potong. Nah ini karena udah mau mateng, lanjut aja aku masukin untuk si cabai sama tomat yang udah aku ulek tadi. Nah ini juga udah aku tambahin garam ya teman-teman, pokoknya nambahin garamnya sesuai selera aja sih. Teman-teman yang bunda-bunda semua, hari ini masak apa? Boleh share ya di kolom komentar. Nah kalau aku mah cuman masak satu menu ini aja ya teman-teman. Tadinya tuh aku mau bikin sayur, cuman gak jadi ya. Kayaknya cuman ini aja udah cukup sih. Nah ini aku tambahin gula ya teman-teman. Pokoknya seperti biasa aku tuh kalau misalkan masak yang balado-baladoan kayak gini pasti aku tambahin gula. Terus ya udah aku masukin aja si ikan yang udah aku goreng tadi ya. Nah ini untuk ikannya tuh aku belah-belah aja kayak gini ya teman-teman, biar agak banyak gitu. Tadinya aku mau masak toge campur sawi sama tahu kayak yang di video kemarin ya teman-teman, soalnya di kulkas kan juga masih ada. Cuman aku nggak jadi, kayaknya buat besok aja gitu. Ini juga pasti nggak habis untuk malam ini gitu ya, pasti sampai besok juga masih nyisa. Terus tadi aku juga punya ceker ayam teman-teman, udah aku rebus di panci kecil yang tadi tuh. Cuma aku masih bingung mau dimasak apa, makanya nanti paling aku masukin lagi aja ke dalam kulkas. Dan ya udah ini masakan aku udah mateng teman-teman, cukup satu menu aja, alhamdulillah banget ya. Ya udah kalau gitu segini dulu aja ya video dari aku. Terima kasih yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.